Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi kiram. Wal suhada wassalihin wal auliya musannifin. Bersama tu fasil muhaddisin ma'antu sufiya wa ila hadrati Syekh Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi Al-Safi Al-Asy'ari Al-Makki, jami masyayyina wa asrina wa liman asana ilaina wa li abaina wa mahatina wa tuqaddimina min hadal mahad syai'ul lailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Ya na'budu ya nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Pun, ini hadis ke-6 an Abi Ishaq Sa'id bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zahra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurasi Az-Zuhri. Jadi ini kalau diurut itu nasabnya masih ketemu dengan mbah-mbahnya Nabi, ya. Nabi kita Nabi Muhammad, ya, Sa'id bin Abi Waqqas ini. Ahadil asra al-mas'ud lahum bil jannah, di mana Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu yang dijamin masuk surga. Jadi ada 10 sahabat yang oleh Nabi itu dijamin masuk surga. Ya, salah satunya adalah ya ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Nah, qala Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ja'ani Rasulullah, telah datang kepada saya Rasulullah, yauduni ama hajatil wada, di mana Rasulullah itu datang dalam rangka menjenguk saya ama hajatil wada pada tahun haji wada, ya. Jadi karena min wajain istaddabi, karena si Abi Waqqas ini sakit, ya, sakit nemen, ya, ada penderitaan yang dialami oleh Abi Waqqas pada saat itu, sehingga Nabi kita itu menjenguk, nyambangi kalau bahasa kita, ya, nyambangi Abi Waqqas ini. Fakultu, kemudian Abi Waqqas berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya saya ini qad balagha bi minal waja', benar-benar telah nyampe pada saya sakit, ya. Maksudnya ya penderitaan. Mataro, apa yang pendapat engkau, ya. Mataro, seperti apa yang engkau lihat. Jadi sakitnya itu seperti yang engkau lihat, itu katanya Abi Waqqas. Wa ana dzumalin, dan saya ini orang yang mempunyai harta. Wala yarisani illa banatun li, dan tidaklah mewarisi, ya maksudnya ahli warisnya siapa ini, Waqqas ini, tidak ada kecuali hanya ibnatun li, hanya seorang perempuan saja, ya. Afa atasaddaqu bil sulusai mali. Oh, ngene rek bisulusai maliku kelawan 2/3 hartaku, ngono iku. Bukan bisulusi mali, bukan mali. Mali itu hartaku. Ya, sampean rubah itu. Apakah saya akan bersedekah dengan 2/3-nya harta saya, ya. Sedekah di sini ini maksudnya ya wasiat, rek. Karena memang Nabi pernah wanti-wanti kalau terutama mau meninggal dunia itu, kalau bisa ini adalah kita ini punya wasiat, ya. Kalau enggak nanti terkadang ada beberapa milik kita ini terbuang percuma. Ya, salah satu contohnya ya ini kan banyak kayak di pondok kita ini ada, terkadang ada kitab keleleran gitu. Itu dulu pernah ada yang di sini, anak sini yang meninggal itu juga pakaiannya juga nggak terurus,
Ya gimana mau ngurus kan juga gak ada wasiat kan begitu. Makanya saya kira ini perlu untuk kita ini berwasiat, sehingga umpama ada harta kita ini yang tertinggal yang ketika kita meninggal dunia itu bisa ada manfaatnya. Karena kalau tidak diwasiati ya otomatis orang juga nggak berani untuk ngambil. Nah, begitu. Nah, jadi pertanyaannya si Waqqas bin Ishaq bin Abi Waqqas ini, ya Abu Ishaq ini, apakah saya ini berwasiat, ya maksudnya di sini ya, dengan 2/3 harta saya? Qala, kemudian Nabi menjawab, lah jangan. Ya, maksudnya Nabi 2/3 itu berarti ngomong jangan itu berarti pastinya itu jumlah yang terlalu besar. Ya, qultu, kemudian saya ngomong, fasatru ya Rasulullah, gimana kalau separuhnya? Separuh yang saya wasiatkan. Ya pastinya dalam arti wasiat ini berarti bukan diberikan kepada siapa itu ahli warisnya, karena ahli waris itu mendapatkan harta dari orang yang meninggal itu dari jalan pewarisan. Jadi wasiat ini berarti pastinya ke orang luar selain ahli warisnya itu. Gimana kalau separuhnya? Faqala, Nabi menjawab jangan. Qultu, kemudian saya berkata lagi, fatsulus ya Rasulullah, gimana kalau sepertiga? Qala atsulus, ya sepertiga. Maksudnya apa? Nabi mengiyakan. Makanya kalau kita di dalam kitab fikih itu wasiat itu kan maksimal kan sepertiga. Ya, wasiat itu maksimal adalah sepertiga. Dan Nabi menegaskan wasulus katsirun, sebenarnya sepertiga itu sudah banyak, kabirun, dan itu besar. Ya, artinya apa? Wasiat yang dilakukan oleh kita dengan memberikan sebagian harta kita sepertiga itu sudah besar. Itu menurut pandangan Nabi. Ya, innaka antadara warasaka agniya, sesungguhnya kalau engkau meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan kaya, ya meninggalkan ahli waris posisinya itu kaya, khairun, itu lebih bagus min antadarahum alatan, daripada engkau meninggalkan ahli waris ya alatan yang fakir, yang tidak punya, yatakaffafunan nas, yang dia nanti meminta-minta pada manusia. Artinya sebenarnya dalam agama kita ini agama yang memang mengedepankan adanya membantu orang lain, yaitu dengan jalan bersedekah, memberikan hadiah dan lain sebagainya, termasuk juga berwasiat. Tetapi jangan dikira agama kita ini kemudian tidak mementingkan urusan ahli waris seseorang dengan diberikan hartanya yang begitu banyak kepada orang yang di luar sana, kemudian ahli warisnya ditelantarkan. Tidak. Ini salah satu buktinya betapa Nabi itu melarang atau tidak memperbolehkan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mau berniat wasiat. Pertama dia sampaikan mau mewasiatkan 2/3 hartanya diberikan kepada orang lain. Nabi menjawab tidak boleh. Separuh juga enggak boleh, baru sepertiga diperbolehkan, dan itu Nabi menegaskan sepertiga itu sudah banyak. Artinya berarti dalam agama kita ini ahli waris itu juga menempati posisi yang penting dengan mendapatkan warisan. Begitu. Kenapa? Ya saya kira alasan Nabi itu sangat masuk akal. Ya alasannya tadi ini, bahwa meninggalkan ahli waris yang kaya itu lebih bagus daripada meninggalkan ahli waris yang dia nantinya itu fakir dan yatakaffafun nas, dan malah meminta-minta kepada orang lain, menjadi beban orang lain. Ya, oleh karena itu wasiat itu sekali lagi itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Kasusnya gimana kalau lebih dari sepertiga? Kalau lebih dari sepertiga itu depending, menunggu persetujuan dari ahli waris yang lainnya. Jadi andaikan orang tua kita ini mempunyai wasiat setengah dari harta yang dimiliki,
maka yang diberikan itu sepertiganya. Yang selebihnya nunggu rundingan dari ahli waris, mengiyakan panda. Kalau mereka mengiyakan boleh diberikan, tapi kalau mereka tidak mengiyakan maka bisa ditarik. Bisa ditarik kembali, yang diberikan hanya sepertiga tadi itu. Gitu. Wa innaka, sesungguhnya engkau lan tunfika nafakotan, tidaklah berinfak ya nafakotan pada sebuah nafkah ya tabtaghi bihi wajh Allah, yang mana engkau berharap zatnya Allah alias ikhlas karena Allah, illa ujirta alaiha, terkecuali engkau akan diberikan pahala atas nafkah tadi itu. Hatta ma taj'alu fi imratika, sampai apa yang engkau jadikan di istri kamu. Maksudnya begini, Nek. Jadi Nabi mau meluruskan siapa ini, Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa nafkah yang diberikan karena lillahi ta'ala kepada, kasarannya kepada keluarganya, itu sebenarnya juga termasuk sebuah nilai ibadah yang akan diberikan pahala. Jadi tidak serta-merta sedekah itu adalah kepada orang lain. Ya, bahkan sekali lagi nafkah yang diberikan baik itu terhadap anak, Nabi di sini mencontohkan sampai kepada istrinya. Memberikan nafkah pada istrinya itu juga akan diberi pahala. Ya, sehingga ini sebenarnya menegaskan anggapan orang awam yang namanya sedekah itu berarti ke orang lain. Ya, padahal sekali lagi mengeluarkan nafkah dalam rangka ikhlas karena Allah, sampai sebuah nafkah yang diberikan kepada istrinya sendiri itu masuk kategori sebuah ibadah yang akan diberi nilai pahala. Begitu. Karena bisa jadi Nabi melihat pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas ini menganggap bahwa sedekah itu atau memberi itu kepada orang lain. Jadi Nabi di sini menegaskan nafkahmu loh, kalau itu lillahi ta'ala diberikan kepada keluarga sampai kepada istri kamu sendiri, itu juga masuk kategori sebuah amalan yang akan diberi pahala oleh Allah. Jadi begitu, Nek. Itu sama dengan sedekah itu. Sama dengan sama dengan sebuah perbuatan yang diberi pahala oleh Allah, sekalipun itu sepertinya adalah kewajiban kita, karena itu kan memang merupakan nafkah. Kewajiban seorang suami itu menafkahi keluarganya, tapi itu dinilai oleh Allah, tetap diberi sebagai bentuk, salah satu bentuk ibadah. Fakultu, kemudian saya berkata lagi saat bin Abi Waqqas, fakultu saya berkata, ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi, nanti itu saya akan digantikan setelah itu oleh sahabat-sahabat saya. Maksudnya ya bahwa nanti ini saat bin Abi Waqqas nantinya akan pastinya juga meninggal dunia, kasarannya begitu. Qala innaka lan tukhallaf, sesungguhnya kamu tidak akan digantikan. Fata'mal amalan sholihi, fata'mal amalan, beramalah kamu dengan amal tabtaghi bi wajh Allah, yang engkau berharap ikhlas karena Allah, illas datta, terkecuali akan bertambah bihi dengan amal tadi itu darajatan wa rif'atan, yaitu derajat dan keluhuran. Maksudnya begini, bahwa amalan yang dikerjakan karena ikhlas karena Allah itu nanti akan menambah kepada derajat dan keluhuran dari si pelakunya. Tetapi kalau bukan karena Allah lah ya ini tidak akan menambahkan derajat orang tersebut. Artinya bahwa kita ini diberi rambu-rambu oleh Nabi bahwa kalau beramal itu ayolah beramal karena ikhlas karena Allah, dalam arti tidak berharap
apa jenenge berharap yang lainnya tapi ikhlas karena Allah. Jangan sampai beramal tidak ikhlas karena Allah, karena sekali lagi itu nanti tidak akan menambah derajat atau keluhuran, juga tidak akan ada nilai pahalanya. Ambil contoh ketika kita memberikan sesuatu tapi berharap supaya dicoblos dan lain sebagainya, itu saya kira tidak akan menambah derajat dan keluhuran bagi kita. Ya, karena yang akan menambah derajat dan keluhuran bagi kita itu yang sebuah amalan yang dikerjakan secara ikhlas, yaitu tabtaghi bihi wajah Allah, yaitu kita kerjakan dalam rangka untuk mencari ridho dari Allah Ta'ala. Pun gitu pun nggih.